kembali lagi di YouTube UFO Veteran. Kali ini kita kembali di segmen Drakor Mania Mantap. Oke, kali ini gue nggak sendiri nih teman-teman. Sebenarnya gue maunya sendiri aja, tapi ada seseorang dari artis Korea yang jauh-jauh dari Korea Selatan datang ke mana nih? Coed Cafe. Jadi kita lagi syuting di sini. Langsung aja kita panggil, ini dia Song Joong Ki. 미안해요. 안녕하세요. 안녕하세요. 서정민입니다. Ini mati lampu ya? Gelap banget. Oh, sorry. Belum. Oh, ya. Oke, ini masih Song Joong Ki. Ini Sojongwit ya? Oh, sorry. Udah ganti nama. Oke. Tadi tuh dari Korea Selatan kan ini. Oh iya. Oh, ini Korea Selatan cabang Cibubur. Oh, cabang. Oke. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Okay. Tadi kayaknya teman-teman kita. Lu juga belum kenalan, anjir. Iya. Lah, lu kenal diri sendiri. Gila lu. Gue terlalu excited. Oke. lah. Kenapa bisa excited? Mau ketemu Song Joong Ki. Gue juga pengen ketemu. Bukan ya? Oh, ini Song Joong Wit. Iya, Sojongwit. Oke, halo teman-teman, kenalin gue Jess Maul bersama partner gue. Nama gue Wiwit, bisa dipanggil Sojongwit. Oh, kalau di sini panggilnya Song Joong Wit. Iya, Karena kita terserah lagi sih. bahas drakor gitu. Iya. Ini gue abis oplos loh, nggak kelihatan kan? Iyalah, bohong gue bego. Oke, lanjut. Oke, Jess. Lu tahu nggak kita sekarang tuh di bulan apa? Ini bulan yang sangat penting bagi umat umat Muslim. Bulan April. Ya itu secara konvensional bulan April, Oh, tapi iya benar. dalam umat Islam itu kita menjalani bulan Ramadan namanya. Oh, benar. Nah, di bulan Ramadan ini kita kita diperintahkan untuk ibadah puasa gitu, Jess. Oh. Tahu puasa kan? Tahu, yang nahan lapar, Iya, nahan nahan nafsu sama Nahan- nahan minum. iya. Iya, Nah, gitu. pertanyaan gue, lu puasa nggak bang? Sejauh ini so far so good ya. Maksudnya gue masih puasa. Ini udah hari keberapa ya kalau? Ini kita syuting di hari ke-7 sih harusnya. Hari ke-7. Oke, 7 hari. Lu udah ada bolong gitu nggak bang? Puasa? Nggak ada dong. Wih, deh, mantap. Alhamdulillah. Lu kayak tagline kita deh. Apa? Mantap. Oke. Kan kalau puasa gitu kan biasanya gabut gitu nggak sih bang? Kalau yang kayak lagi di rumah sekarang, kan gue juga kuliah masih online nih bang. Masih kuliah ya? Iya. Saya udah lulus dong. Kerja. Iya, udah kerja Puji alhamdulillah. Tuhan. Kok puji Tuhan juga gua? Sorry. Salah server. Oke. Ya biasanya kalau lu nunggu apa sih buka Iya. puasa itu lu ngapain tuh bang? Ini mau diplomatis atau bahasa? Apa sih namanya sebutannya? Itu namanya ngabuburit. Oh, ngabuburit. Sebenarnya ada singkatannya deh, boleh gue cari tahu dulu? Boleh. Kayak setahu gue ada singkatan ngabuburit. Gak usah. Ya nggak apa-apa, biar ramah aja. Oke, jadi kegiatan lu selama bulan puasa ini sebelum buka puasa itu kan ngabuburit tuh. Ini gue bukannya mau sombong ya, tapi gue kalau misalkan gue ngabuburit tuh gue ngaji, terus gue ngasih sedekah anak yatim. Kok kayak bohong gitu sih? Kok kayaknya bohong gitu ya? Enggak, gue cuma tadarusan aja. Sama gue nonton drakor. Nah, ini masuk nih anjing. Masuk. Pas banget. Pas banget ini kita mau ngomongin list drakor yang cocok untuk kalian mengisi waktu ngabuburit. Nah, yang pertama itu dari gue dulu ya, Jess. Dari gue Still 17 judulnya. Still 17. Iya. Lu nonton nggak? Lu nonton. Itu drama lama ya? Nggak lama banget sih, itu tahun Kayaknya 2000. 5 tahunan yang lalu. Oh iya, 5 tahunnya berarti 2017 ya, 2017 atau 2018 seingat gue. Dan itu gue sukanya dia menceritakan ini sih karena dia fiksi gitu tau. Kayak Fiksi? karena apa ya? Bukan fiksi, jatuhnya apa ya? Imajinasinya tinggi nih si penulis. Karena kenapa bisa kepikiran nih orang menceritakan orang yang koma dari umur 17 tahun, terus tapi tiba-tiba dia waktunya kepotong sama 13 tahun, terus dia kebangun pas umur 30 tahun kan. Itu gue kayak suka banget anjir. Tiba-tiba dia, lu inget gak pas episode 1 tiba-tiba si pemeran utamanya, cewek utamanya tiba-tiba dia bangun, itu peluduk tuh BTW kan. Please.
pas dia bangun umur 30 dia kayak kaget kan, kayak shock banget, ih ini siapa, itu gue sedih tau. Cuman bagi gue 3 episode pertama dia bagi gue membosankan karena lama banget untuk membentuk tokoh. Kan kalau misalkan di gue itu ngelihat drakor itu 1 episode pertama adalah menceritakan tentang masalahnya ya, sama pengenalan tokoh sama penguatan tokoh gitu. Iya. Nah di drama ini bagi gue di Seventeen ini 3 episode pertamanya dia lama banget. Masih belum dapat gitu ya kayak. Iya, Ini lu tuh lagi ceritain apa sih? Betul, arahnya Iya kan? kemana? Iya, Arahnya iya, kemana? benar-benar. Sumpah gue sebel banget anjir. Karena di karakter utamanya si cewek ini kan dia kayak seolah dia masih anak kecil 17 tahun. Iya, benar. Itu bete gue. Dia yang main. Iya, main biola. Main biola. Ih, gue bete banget. Gue betenya kenapa? Betenya adalah ini orang ngeluh mulu. Kalau di episode pertama, ini kemana Samchun? Kan dia tinggalnya sama paman kan. Paman gue kemana? Dia kayak nggak bisa bergantung sama dirinya sendiri gitu. Gue sebel banget. Dan BTW nih, ada nama karakter Yeon-chan di situ. Tau nggak lo? Yang mana tuh? Itu si kan Karakter utamanya ya? karakter Main utama, leads-nya ya? main lead-nya kan dia punya adik. Ini itu adiknya si main lead gitu. Oke. Ini kalau misalkan ke poster gue tunjukin ya. Nanti si editor tolong cari posternya ya. Di sini. Ya gitu. Benar. Nah, lu kan nonton kan? Lu di tim mana? Antara kakaknya atau adiknya? Gue kakaknya sih. Kenapa gitu? Ya, gue ngeliat tuh kayak sama adiknya ya nggak cocok aja sih. Karena gue lebih tipe cewek yang suka sama yang lebih tua gitu loh. Oke. Berarti nggak ada kesempatan untuk yang lebih muda ya? Iya. Oke. Kalau gue, kenapa gue milih kakaknya? Ada historinya. Gue kalau misalnya lihat drakor itu, lihat pasangan ya couple gitu, gue lihat historinya. Misalkan kayak dia kenapa harus bersama tuh historinya gimana dulu. Nah, gue ngeliat historinya si adiknya, si kakaknya ketemu sama si main lead ceweknya tuh. Yang Dia, kecil ya? iya, dia pas kecil ketemu. Gue udah lupa banget. Itu dia ketemu kan. BTW si Jenny anak kecil dia main All of Us Are Dead. Si Chosan. Emang iya? Iya. Sumpah. Gua udah sadar di situ pas main All of Us Are Dead. Itu All of Us Are Dead. Ya, itu dia. Gua ngeliat itu di si Chongsan-nya. Iya nih. Mana ya? Yang kecil mana sih? Gak ada dah. Ada cuy. Apa nggak masuk ke sini ya? Karena dia pemeran pembantu soalnya. Bantuin ini ngipasin. Astagfirullah, maaf ya Chan. Kalau lu coba recall aja, lu tonton lagi. Berarti dia yang anak kecilnya sih. Iya, anak kecilnya si main lead gitu. Ketemu lah. Oh, oke. Gimana kan gini nggak boleh kan? Gimana? Belum kan masih kecil. Siapa bilang? Emang iya? Enggak, kalau di sono kan. Oh iya. Oke, lanjut. Oke. Terus apa lagi ya? Gua mau bahas. Ya, Stay Seventeen tuh gue sukanya drama ini mengajarkan apa ya? Traumatik. Jadi gue akhirnya sadar ketika di nonton Stay Seventeen tuh trauma itu nggak apa ya, harus diperhatiin sih. Jadi kayak nggak ada dianggap sepele kalau traumatik. Jadi kita bisa tahu gimana cara nanganin orang yang traumatik. Di setiap orang kan berbeda-beda trauma ya. Jadi gue tahu ternyata kalau trauma kayak gini apalagi itu tentang masa lalu gitu. Dan bagi kalian kalau misalkan punya kalian teman kalau kalian punya teman yang traumatik, jangan dipaksa untuk sembuh. Biarkan dia sembuh sendiri gitu. Itu sih kenapa gue suka nonton drakor, banyak banget sih yang gue dapat. Betul, selain UU-nya kan. Iya, benar. UU-nya. Tapi lebih banyak good vibes-nya sih. Good kayak vibes-nya. gue harus mandang orang, jangan dari segi pandangan gue doang gitu loh. Lihat dari sisi dia juga. Betul. Gue suka. Oke, itu tadi udah selesai ya dari Lu Still 17. Dari lu? Oke, kalau gue itu Our Bill of Summer. Lu tau? Oke, gue nonton. Lu nonton? Gue suka banget. Itu seru banget sih, Bang. Oke. Kalau dari lu pendapat? Kalau gue kenapa gue suka? Pertama karena waktu itu lagi trending juga ya. Dan yang kedua masuk FYP TikTok nggak sih? Iya benar. Soalnya spoiler tai itu. Ini bagi pengguna TikTok ya. Kalau misalkan spoiler tuh yang masalah yang inti-inti. Iya benar. Bukan yang kayak ya udah. Anjing. Ya Allah. Kayak misalkan siapa sih namanya? Yang karakter ceweknya tuh Kim Dami. Iya, Kim yang Dami. sedih. Ini kenapa dia sedih anjir? Gue langsung gitu kan. Kok udah keluar? Ih, bangsat TikTok. Siapa sih pemeran cowoknya namanya? Chow Won Sik.
nama pemerannya. Gue lupa nama tokonya. Gue lupa nama tokonya. Itu oh, berarti lu emang ngefans sama si Kim Dami sama Choi Won Sik itu? gue suka sama Choi Won Siknya sih. Oh, Choi Won Sik. Emang drama pertama apa yang lu tonton si Choi Won Sik jadi lu suka banget? Oh, kalau gue lebih ke filmnya sih bang waktu itu. Si Lu tau ini, nggak sih Parasite. Oh, gila itu. BTW gue gak nonton, gue setengah doang. Iya, lu harus nonton sampai habis sih. Iya. Itu seru. Gue baru tau si Choi Won Sik itu main di Train to Busan. Lu tahu ini nggak? Oh iya, yang baseball ya? Iya, baseball. Iya bener. Anjir. Iya deh, gue baru sadar. Gue juga baru sedih. Wah. Momo cinta nyiri. Gue gitu aja. Oke, ya kan di situ si Wusiknya jadi Ini udah bisa nyontek ah. Choi Ung. Nyontek. Choi Ung. Gimana unga gitu. Jadi dia tuh kayak ceritain dari kecil sebenarnya ternyata dia ayah dan ibunya itu bukan orang ayah ibu kandungnya ya kan. Jadi itu kaget sih gue. Kaget ya? Gue Kaget juga banget. kayak tapi kok kasih sayang orang tuanya tuh nggak beda gitu. Gua tuh aku mau nangis aja. Gue nginget temen gini. Dapat sedihnya tuh yang udah mau episode terakhir itu kan. Ya kan? Itu parah tuh, the best banget tuh. Yang dia tiduran di lantai terus ngelihat ke atas gedung. Terus abis itu kan ada scenes yang iya itu di extract kan. Itu gue kaget tuh pasti nonton kayak lu ditinggal orang tua lu kan lu sama yang ini. Iya. Ternyata beda anjir wah gila anjay. Jadi si main lead ini sama second leadnya ini si Choi Ung sama si Kim Dami. Oh si Enggak. ini si artis itu ya. Yang mana sih kan? second leadnya yang cowok Si ini si Kim Ji Woong, Soo. Ya si Ji Woong. kan si Ji Woong ini kayak sutradara juga kan ya? Iya sutradara yang dia masuk UFO BTW. Enggak canda. bukannya dia ini. Ini apa? Fiber. Oke lanjut. Oke. Jadi si Ji Woong ini kan dia kayak sutradara gitu. Dia juga ngegarap dokumenter gitu kan. Faktanya tuh banyak ya, ternyata sutradara tuh dari sisi sutradara tuh mereka bisa ngeliat sih kayak tadinya siapa si Yoon Soo ya, si Kok Yoon Soo. Kok itu siapa? Si Dami. Oh si Dami. Sama si Choi Ung. Oh iya. Kan dia kan dari SMA tuh kan Iya, di recordnya dijadiin dokumenter, terus itu laku terus naik. Ternyata mereka Chinlock. Oke. Iya sampai SMA. Tapi BTW si Ji Woong tuh sad boy sih. Tapi gue nggak mendukung hubungan si Ji Woong sama si Dami. Gue juga nggak dukung. Iya, karena tapi kalau gue sebagai Dami gue senang ada dia. anjir sih. Ini bangsat sih cewek-cewek gini sih. Bangsat sih. Ya, gak muluk nggak sih bang kayak. Mungkin lu juga jadi seorang Jadi badut, seorang Ji Woong di wanita yang mana gitu? Nggak mau sebut. Oke. Ya, tapi BTW nih, gue ngeliat Choi Won Sik, semua pemainnya pakai baju SMA cocok anjir. Iya ya. Ini bocah 30 tahun. Kenapa ya orang-orang Korea tuh meranin anak SMA tuh masih dapat ya? Karena emang ini sih, gue tahu fakta ada kayak YouTuber Korea Selatan, dia emang jarang orang Korea Selatan emang jarang penuaan gitu. Karena gue nggak tahu sih emang asal dari sono ya. Orang dia bilang kita kalau mau nemuin jenggot atau kumis. Kebalik. Kumis sama jenggot dia harus pakai wak doyok dulu. Wow. Jadi emang susah untuk kayak nemuin gitu. Emang kayak kalau masih baby face banget. Tapi ini baby face banget si Choi Won Sik sih, parah banget. Dia kayak seger banget, fresh banget mukanya, nggak tahu kenapa. Tapi gue suka di Our Glass Oven ini bucin-bucinnya kayak nggak bosenin aja. Iya, kayak beda gitu nggak sih? Apalagi pas si Choi Ung-nya mau berangkat ke Iya anjir, coba itu. Paris ya? Ke Paris. Itu lucu banget scene yang dimana Kim Dami kayak pokoknya kalau Klinik. Iya, kliniknya parah gitu. Kliniknya parah banget. Gue pengen digituin. Sama. Gue pengen digituin. Gue inget banget pas dia scene yang ini loh, yang pokoknya kalau misalnya ada wanita Paris yang ngetok pintu terus ngajarin kamu Paris, kamu bilangnya apa? Aku udah bisa bahasa Paris. Biar nggak ada modus gue. Iya benar. Wah, lucu banget. Terus abis itu yang paling the best itu episode 16 yang ini, yang Choi Won Sik si Choi Ung
datang langsung Iya, yang ini, ditelepon ini. kan? Iya. Yang kayak lagi di mana gitu kan. Terus coba lihat ke belakang. Langsung kayak wah, mereka lari gila. bersama. Gila. And then ya. So, ngajarin sebenarnya sih ngajarin ini sih Our Beloved Summer apa ya? Cara love language orang-orang tuh beda-beda kan, tapi nggak semua harus ditunjukin kayak secara langsung kan, kayak pacaran zaman sekarang kan kayak harus tunjukin banget gitu kalau chat gitu bla bla bla. Tapi kalau misalkan si di Our Beloved Summer ini tuh nggak lebay. Jadi kita saling mengerti satu sama lain gitu. Tapi menurut gue si Daminya ini emang gengsi sih bang. Iya, akhirnya nggak gengsi kan, itu gue suka banget akhirnya. Makanya mereka tuh jadi kayak clingy. Nah. Dan gue inget pas dia apa ya? Karena gini kan mereka putus kan, putus kan. Terus mereka dipersatukan lagi karena bikin dokumenter baru. Betul, kayak gitu. Tapi gue yakin mereka bakal balikan. Kenapa? Karena gini, alasan mereka putus tuh nggak jelas bagi gue. Iya, kayak nggak logis sih. Iya, satu sama si Kim Dami nggak ngasih tahu kenapa gitu. Si Choi Yusuk ya juga nggak tahu kenapa alasannya, ya nggak bisa move on. Ternyata alasannya gara-gara si ekonomi lemah kan. Ekonomi lemah aja. Emang nggak boleh spoiler ya? Iya, tonton. Jangan dong. Oh yaudah sih. Kan biar orang penasaran. Oke. Anggap aja kalian gak denger, oke? Mungkin kita lanjut ke next drama apa itu? Next drama itu ya. Dari lo. Dari gua itu sebentar gua lupa lagi. 18 Again. Lo belum nonton kan 18 Again? Gua cekokin ini 18 Again. 18 Again ini menceritakan si bapak-bapak, pokoknya pasangan suami istri yang lagi kecot. Nah tiba-tiba si pihak suami ini lagi keluar atau kemana gitu, lagi jalan-jalan. Tiba-tiba pas dia lagi main basket, dia jadi lebih muda. Jadi kan itu umurnya berapa? 35 atau apa gitu diceritainnya ya. Pas dia balik lagi itu, dia lagi main basket, tiba-tiba dia jadi umur 18 tahun. Makanya namanya 18 Again gitu, membalikan ke masa lalu. Nah ini gue suka, ini kayak fiksi, bisa dibilang fiksi nggak sih kayak gitu kan. Itu 18 Again, ke balik lagi umur 18, akhirnya si bapak itu mengulangi masa-masa yang nggak bisa dia dapetin ketika dia muda. Nah pertanyaannya, kenapa nggak bisa dia dapetin pas muda? Dia ini kena apa namanya? Kecelakaan hamil muda gitu loh. Pernikahan di luar hamil di luar nikah kayak gitu. Gue yang suka dari 18 Again adalah dia menceritakan, banyak belajar gue di 18 Again itu. Salah satunya adalah gimana cara kita menangani emosi pasangan kita. Soalnya kan kita kalau udah nikah tuh nggak cuma kayak uwuan, nggak cuma yang manis-manisnya doang, tapi banyak yang susah, sedih. Manis sih di awal. Iya manis di awal, kayak pacaran bisa kedel-kedelan, tidak. Kamu bekerja sama ketika kamu berumah tangga gitu. Jadi enggak. Udah. Belum kan? Semoga ya. Semoga. Aminin dong. Aminin semuanya. Iya. Amin. Parpuyong amin. Canda Parpuyong. Halo Parpuyong. Nanti gue DM Parpuyong. Canda beb. Enggak, Boyong maunya sama ini yang drama terakhir dia itu. Si ini ya, seperti tapi gue nggak suka, gue sukanya sama Min Min aja. Gak bisa, gue nggak bisa lepas. Tetap kayak masih bucin sama Min Min. Oke lanjut 18 Again cuk. Iya pokoknya nggak semudah itu kalau ngejalanin pernikahan, apalagi banyak kayak lu tau nggak kalau akun TikTok tuh kayak nunjukin usia muda sudah hamil. Oke ya sudah, gue cuma kayak ngeliat ketawa aja, cuman ya udah semoga kalian berkah ya pernikahan kalian gitu, nggak ada masalah atau nggak ada apapun. Karena ketika di usia muda itu banyak emosional, nggak bisa berpikir jernih, jadinya kayak kenapa angka cerainya tinggi di usia muda? Karena emang nggak bisa ngatasin emosi. Di 18 Again ditunjukin semua gitu. Kalau misalkan kayak lo emosinya diapain, kayak kalau misalkan tuh gimana? Pokoknya banyak, ada cerita, ada manis, ada cerita pahitnya juga. Di balik cerita manis ada cerita pahit. Itu yang gue suka gitu. Banyak banget dari cerita yang bisa poin yang gue ambil gitu. Banyak banget. Salah satunya adalah ini kan orang cerai ya, ceritanya si Nur cerai. Kalau misalkan biasanya ibu yang baik atau wanita yang baik, kalau misalkan udah cerai dia nggak memikirkan cari pasangan lain iya. Bagi gue karena ketika wanita lain itu cerai itu habis itu nyari pasangan baru, itu hampir nggak mungkin. Dia lebih mementingkan anak-anaknya daripada nyari pasangan lagi, seriusan. Tapi emang kebanyakan gitu ya? Iya harusnya gitu. Oke, gue suka. Nggak harus sih bang. Iya sih kalau dia. Tapi kebanyakan gitu. Iya kebanyakan gitu. Karena dia wanita karir juga sih saat itu juga. Si ibu itu posisinya wanita karir, jadi dia bisa bagi kalian nih wanita-wanita, kalau misalkan nih jangan hidup kalian bergantung sama laki-laki.
walaupun itu suami kalian, kalau bisa yang ngomong laki-laki ya. iya maksudnya kalau Bukan gue. bisa kalian punya pegangan hidup sendiri gitu. Iya Karena benar, gue setuju sih iya bang. kan, karena kita berpegang hidup pada diri kita sendiri, bukan sama orang lain gitu. Walaupun itu suami kita, ya kita nggak ada jaminan kalau dia bisa bersama kita selamanya. Anjay, anjay. Drakor Mania mantap. Nah ini drakor 18 segini nih drakor pertama Lidoyun gua. Lidoyun. Ya kok Lidoyun gua sih? Uri Jijik Lidoyun. banget, anjir. Ini drama Lidoyun pertama yang gua tonton sebagai karakter utama yang akhirnya gua tahu Sweet Home. Oh dan dia lain di situ sebagainya. jadi pemeran utama ya? Iya, tapi sebagai yang 18 segennya. Oh Sebagai balik lagi ke yang umur mudanya 18 ya. betul, kembali ke umur 18 tahun kayak gitu. Ya gitu deh, banyak. Pokoknya kalian harus nonton sumpah, karena bagi ini kalau gua ratingin ya 18 segini tuh sama gua nonton drama Korea 1/10 coba. enggak, gua urutan deh, gua main urutan. Dia urutan kedua. Urutan Dari pertamanya tuh semua ya semua yang yang lu gua suka? tonton. Iya, dia urutan kedua. Wow, Urutan keren juga. satunya tuh kayak itu. Nanti gua bahas kok kayak itu di next kesempatan. Ini banyak ya. Oh mau diundang lagi ya? Ya, iya dong. Sama. Oke, udah. Oke, Dari lanjut. 18 Lu lagi. Oke, mungkin kalau dari gua nih sama, masih drama lagi. Ongoing ya? Ongoing. Ongoing. Enggak sih, Kayak baru- trending ya? Iya, baru ending banget minggu lalu itu namanya